Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah ruah selalu kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga keberkahan salawat dan salam sampai kepada kita selaku umatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, khusus buat muallif hadal kitab, yakni Asy-Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, atau yang sering disebut dengan Imam Nawawi. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi barakatihi fi darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita tentang Kitabul Libas atau adab terkait dengan pakaian. Bab istihbabi thawbil abyadi waz zawajil ahmari wal akhdari wal asfari wal aswad wa jawajihil qitanin wa kitanin wa sya'arin wa sufi wa ghairi ilal harir. Jadi bab ini terkait dengan kebolehan menggunakan pakaian berwarna putih, kemudian berwarna merah, berwarna hijau, berwarna kuning, kemudian berwarna hitam. Dasar dari perintah tentang kita berpakaian itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Artinya panggilan ini atau perintah ini ditujukan kepada kita semua, karena kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Sungguh kami telah menurunkan. Jadi selain dari tadi panggilan dengan menggunakan ya nida kepada kita semua, juga di sini ada qad anzalna. Qad itu litahqiq ya, karena masuk ke dalam fi'lul madi. Jadi sebuah pernyataan tegas, sungguh telah kami turunkan, qad anzalna, alaikum, kepada kalian semua, yaitu kepada kita, maksudnya libasai yuwari sawatikum, jadi pakaian untuk menutupi aurat, warisa, dan menjadi perhiasan.
Walibasu taqwa, dan pakaian takwa itu dzalika khair, itulah pakaian yang paling baik. Mari kita mengkaji bersama-sama ayat ini dalam kitab tafsir Qur'anil Azim yang disusun atau yang ditulis oleh Abil Fida Ibni Katsir, yaitu yang disebut dengan Ibnu Katsir, memberikan penjelasan terkait dengan kata warisa dan walibasu taqwa. Jadi ar-riyasa, ya, ar-riyasa itu adalah sesuatu yang nampak, ya, atau perhiasan yang nampak yang ada dalam diri kita, itu namanya risa. Sehingga risa ini menjadi pakaian itu menjadi perhiasan. Ya, fungsi dari pakaian itu apa? Yuwari sauatikum risa, yuwari sauatikum. Jadi yang pertama adalah untuk menutup aurat. Kita berpakaian ini substansinya adalah untuk menutup aurat. Jadi yang wajibnya adalah menutup aurat. Itu yang harus catatan kita. Tapi tentunya yang kita pakai pun juga harus berdasar atau harus tetap merujuk kepada etika, atau mengacu kepada adab, atau mengacu kepada akhlak. Jadi selain dari menutup aurat, yang kita pakai pun juga harus sesuai dengan akhlak atau sesuai dengan etika. Maka di hadis-hadis ini nanti kita akan tahu. Jadi Rasul itu sering menggunakan, kalau kain warnanya apa gitu ya, kalau sorbannya apa gitu ya. Nanti dalam hadis ini akan dijelaskan. Kemudian walibasu taqwa, pakaian takwa. Jadi kalau ini diartikan secara sekilas, jadi dimaknai baju takwa. Padahal bukan itu yang dimaksud, itu hanya sebutan saja baju takwa. Jadi yang dimaksud libasu takwa ini memang banyak tafsirannya. Ada yang menafsirkan libasu takwa itu adalah keimanan. Ada yang menafsirkan amal soleh. Ada yang menafsirkan libasu takwa itu adalah pakaian yang nanti akan dipakai pada hari kiamat. Itu namanya libasu takwa. Jadi kalau misalnya kita mendalilkan, misalnya kita pakai baju, sering kita kan pakai baju takwa, ini dalilnya walibasu takwa, itu hanya dalil kita aja. Karena ternyata tafsir walibasu takwa ini jangan ditafsirkan secara hakiki, itu majaz aja, majazi. Jadi yang dimaksud di sini adalah keimanan, yang dimaksud adalah amal soleh, yang dimaksud adalah pakaian yang nanti akan dipakai pada hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan libasut taqwa. Dzalika khair, itulah pakaian yang paling baik. Jadi di ayat 26 ini, pakaian ini adalah selain untuk menutup aurat, juga adalah menjadi perhiasan kita. Orang menilai itu awalnya dari syariat, dari pakaian yang dipakai. Itu akan menjadi penilaian. Maka ada konsep fahkum bizzawahir. Seringkali ya kita lihatnya yang kelihatan saja. Oh, ini pakaiannya begini, berarti sok diukur. Oh, akhlaknya begini ya. Walaupun kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak. Ada orang yang pakaiannya ngoboy, tapi ternyata dia hafid Quran, kan bisa saja seperti itu. Tapi juga ada yang pakaiannya Islami, pakai baju ya baju takwa lah, sering kita sebut baju koko ya, baju warna putih, tapi ternyata akhlaknya bejat, bisa saja seperti itu. Jadi berarti ya kalau kita menggabungkan, sesungguhnya antara konsep lahir dengan konsep batin harus nyambung. Jadi apa yang kita pakai itu mudah-mudahan menjadi cerminan dari akhlak yang yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi kalau pakaiannya Islami, ya tentunya perbuatan pun juga Islami. Itu berarti nyambung antara yang dipakai dengan perbuatan. Walaupun juga dalam hadis
Baginda Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat tampilannya, melihat wajahnya, melihat pakaiannya, tapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, kepada kalbu kita, kepada hati-hati kita dan amal-amal kita. Maka kita tentunya harus dua-duanya, ya tampilan lahir, ya juga batin. Nah, jadi yang kita pakai dengan perbuatan kita mudah-mudahan nyambung ya. Itu. Masa sih kita sebagai karyawan, sebagai pegawai kita menggunakan pakaian asal-asalan, kan tidak mungkin juga. Kita punya standar pakaiannya. Kalau hari Senin, kalau saya misalnya Senin Selasa putih hitam, hari Rabu batik, hari Kamis sekarang nyunda, besok Jumat baju koko atau baju takwa kan gitu. Ya itu alat-alatnya lah, tapi lebih dari itu adalah cerminan dari akhlak. Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya baca kurang lebih ada 9 hadis ya, tapi kita baca aja yang beberapa hadis. Hadis yang pertama Bapak Ibu sekalian, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas. Jadi kalau Bapak Ibu dalam ilmu hadis itu kalau ada kalimat an itu dari, itu namanya sanad. Berarti beliau ini adalah sanad yang terakhir. Ada sebelumnya itu. Yang pertama itu siapa? Ada generasi sebelum Ibnu Abbas terus sampai Ibnu Abbas menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatan Ibnu Abbas Bapak Ibu sekalian adalah sahabat yang mendapatkan doa, ijazah doa dari baginda Rasul ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar doanya. Itu doanya Rasul yang diijazahkan kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihni fid dini wa allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid dini wa allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid dini wa allimni at-ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman kepadaku agama, mudahkanlah memudahkanlah aku memahami agama Islam. Kemudian wa allimni at-ta'wil, dan ajarkan kepada kami at-ta'wil, ta'wil atau at-tafsir. Itu doa supaya kita diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran. Itu doa dari Rasul kepada sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan orang tuanya tentunya ya, Abdullah bin Abbas dan Sayyid Abbasnya ya, bapaknya ya, dua-duanya. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda. Nah, tadi sanadnya adalah ilmu hadis. Nah sekarang apa matannya, isinya? Ilbasu min siyabikum al-bayad. Nah itu namanya matan atau isi hadis. Ilbasu, berpakaianlah, min siyabikum, ya dari pakaian kalian semua, al-bayadha, pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian yang warna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian buat kalian semua. Hingga Bapak Ibu kita semua pastilah punya baju takwa atau baju koko warna putih kan gitu, pasti itu. Kita sering pakai misalnya secara khusus di hari Jumat ya, atau di hari yang lain kalau kita mau sholat. Itu kata Rasulullah pakaian yang paling baik itu pakaian yang berwarna putih. Maka kita harus punya tuh pakaian atau baju takwa atau baju koko yang warna putih. Nah, itu harus punya.
Karena itu adalah pakaian yang paling baik, pakaian yang yang disunnahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah oleh kalian semua fiha dengan menggunakan kain kafan yang warna putih tadi itu, al bayadha mautakum, orang yang mati atau orang yang wafat. Jadi orang yang wafat maka harus menggunakan kain kafan yang berwarna putih tentunya, kan gitu. Kita semua ini nanti suatu saat kita wafat, pakaian yang kita pakai itu, walaupun kita punya pakaian yang mahal sekalipun, tapi nggak pernah akan dipakai saat kita menghadap Allah. Yang kita gunakan itu hanya 3 lapis kain kafan, salasul faifa. Dalam fikih itu hanya menggunakan 3 kain kafan yang berwarna putih. Nah, itu yang akan kita pakai ketika kita menghadap Allah. Bukan hanya urusan warna putihnya itu, Bapak Ibu sekalian, tapi di situ adalah ada filosofis. So, apa filosofisnya? Bahwa mudah-mudahan kita semua saat menghadap Allah, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, seperti halnya kain kafan yang berwarna putih yang kita nanti pakai di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna filosofisnya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Jadi Imam Abu Daud, Imam Tirmizi ini termasuk periwayat hadis yang masyhur, yang dikategorikan kutubus sittah, ya. Jadi kalau begini, dalam ilmu hadis itu kan ada Sahihain. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ke bawahnya itu namanya Sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Nah, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi termasuk periwayat hadis, ya. Punya kitabnya namanya kitab Sunan. Hadis ini kualifikasinya hadis hasan sahih. Nah, maksudnya apa? Hadis hasan itu hadis yang di bawah hadis sahih derajatnya. Tapi kenapa hasan sahih? Karena ada hadis yang lain dengan redaksi yang sama memperkuat tentang hadis ini. Jadi hadis tentang berpakaian warna putih ini, selain dari hadis Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, ada hadis lain yang memperkuat. Maka yang tadinya hanya sampai kepada hasan menjadi naik derajatnya sahih, karena ada hadis yang lain memperkuat hadis tentang berpakaian warna putih ini. Maka kalau Bapak Ibu baca kitab hadis ada hasanun, sahihun, itu berarti ada hadis yang memperkuat lagi. Bukan hanya itu hadisnya, ada lagi hadis yang lain. Maka naik derajatnya jadi hasan sahihun. Itu maksudnya. Hadis yang kedua, wa an Samurah radhiyallahu an, dari Samurah, semoga Allah meridhoi Samurah, qala, berkata Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ilbasul bayadha fa inna athhar wa atyab wa kafinu fiha mautakum, rawahu an-Nasa'i wal Hakim wa qala hadisun sahihun. Baginda Rasul bersabda, berpakaianlah yang berwarna putih. Kenapa? Fa innaha athhar, karena kalau kita menggunakan pakaian yang berwarna putih itu athhar, itu lebih suci, ya, suci. Kemudian wa atyab, lebih baik. Nah, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mautakum fiha, dengan pakaian atau dengan kain yang berwarna putih itu, mautakum, orang-orang yang wafat. Nah, orang yang wafat itu pasti kita akan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Nasa'i, kemudian Imam Hakim, waqala, Imam Nasa'i berkata hadisun sahihun, hadis ini sahih. Jadi perintah atau sunnah menggunakan pakaian berwarna putih, kemudian menggunakan kain kafan berwarna putih, itu adalah
perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan kategorinya adalah hadisnya sahih. Hadis yang ketiga, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu an, dari Bara bin Azib, semoga Allah meridhoi Bara bin Azib. Qala, berkata Al Bara bin Azib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu membaca hadis ada kana, itu termasuk redaksi hadis fi'liyah. Jadi itu perbuatan Rasulullah ya. Kalau pakai kana berarti Rasul berbuat, Rasul melakukan itu. Tapi kalau qala atau yaqulu, itu hadisnya namanya hadis qauli. Ini hanya hadis fi'li karena diawali dengan kata kana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, marbu'an. Apa itu marbu'an? Fisiknya Rasul itu marbu'an, tidak pendek juga tidak tinggi. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ya bagaimana fisik Rasulullah, muka atau wajahnya, kemudian rambutnya, tinggi badannya, itu ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Itu dicantumkan semua bagaimana perilaku Rasulullah, pakaiannya, makannya, minumnya, buah-buahannya, tidurnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa. Itu ada dalam hadis, dalam kitab itu lengkap kalau Bapak Ibu pengen baca. Nah, marbu'an artinya tidak pendek dan tidak tinggi. Wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra'i. Aku melihat, siapa yang melihat itu? Bara bin Azib ini melihat baginda Rasul itu menggunakan kain yang berwarna merah. Sesekali Rasul pun menggunakan baju atau kain berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, muttafaqun alaih. Dan aku tidak pernah melihat yang lebih baik dari itu. Wah, jadi melihat langsung begitu ya. Melihat langsung kok Rasul menggunakan baju berwarna merah atau kain berwarna merah, dan tidak ada pokoknya yang aku lihat yang lebih baik daripada yang itu. Luar biasa. Jadi Rasul gak pernah menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah ini Bapak Ibu sekalian muttafaqun alaih. Jadi ini berarti sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada 9 hadis, bahkan sampai kepada 10 hadis ya. Jadi singkatnya begini, singkatnya saja. Jadi dari hadis-hadis yang saya baca ini Bapak Ibu, yang pertama, mari kita berpakaian yang menutup aurat. Jadi fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Yang kedua, pakaian adalah perhiasan dalam diri kita. Orang melihat karena pakaiannya dulu, pakai seragamnya dulu kan gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, pakaian semoga menjadi simbol akhlakul karimah. Apa yang kita pakai itu harus sesuai, mudah-mudahan sesuai dengan perbuatan kita. Masa kita berpakaian sarungan, peci kan gitu, pakai sorban atau berpakaian ala santri, tidak mencerminkan akhlak santri. Berarti seharusnya begitulah, harus nyambung antara yang kita pakai dengan perbuatan kita. Itu ukuran idealnya. Walaupun terkadang tidak semua yang yang kadang yang pakaian ngoboy tadi saya katakan, tapi akhlaknya luar biasa. Tapi yang berpakaian alim tapi akhlaknya bejat, itu berarti urusannya lain. Ya, urusannya lain. Tapi kita sesungguhnya dua-duanya, tampilan lahiriah dan tampilan batiniah, itu harus dilakukan. Kemudian warna apa yang sering dipakai Rasul? Warna baju itu Rasul sering pakai baju warna hijau, warna merah pun juga sering pakai. Kalau pakai sorban, warna apa beliau itu yang dipakai? Kadang beliau memakai warna hitam, kadang beliau juga menggunakan sorban berwarna hijau. Warna-warna itu warna yang sering dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi silakan Bapak Ibu mengamalkan tentang cara berpakaian atau pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik,
babus di babil qamis. Ternyata Rasul ini Bapak Ibu seneng berpakaian kemeja tangan panjang, qamis gitu ya. Ya mungkin di Arab beda lagi polanya. Kalau kita kurang lebih kemeja tangan panjang itu Rasul tuh seneng ya. Al-qamis ya. Asyab, pakaian yang sangat dicintai Rasul adalah al-qamis. Ada menerjemahkan itu kemeja tangan panjang. Mungkin kalau bangsa Arab mungkin menggunakan setelan gamis lah, kira-kira seperti itulah kalau di Arab ya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, pakaian gamis itu kan simbol-simbolnya. Rasul pakai itu iya, tapi kan kita di Indonesia tidak berarti harus pakai gamis juga. Mau pakai gamis silahkan, tapi tidak berarti saya pakai batik, pakai celana panjang, pakai peci lalu kemudian tidak islami, itu salah ngukurnya. Nah, kan gitu. Jadi ternyata pakaian pun juga itu ada aspek sosiologis dan antropologisnya, aspek sosial dan aspek budayanya. Jadi Bapak Ibu pakai gamis bagus, silakan. Saya juga pakai gamis kan gitu. Tidak pakai pun juga nggak masalah. Berarti meng-Indonesia, pakai batik sama juga kan gitu. Nah, yang penting tadi apa? Menutup aurat dan menjadi perhiasan dalam diri kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hadis ya, mohon maaf tidak bisa saya bacakan semua karena mungkin waktunya bisa sampai lebih dari jam 1 kalau dibaca semua. Yang penting kita ambil natijahnya, intisarinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan buat kita semua, untuk tentunya juga buat saya yang menyampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.